Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali pada pertemuan online kali ini pada mata kuliah pengantar aplikasi komputer di pertemuan kelima. Pokok bahasan pada pertemuan kelima diantaranya nanti ada 3. Yang pertama adalah membuat dan memodifikasi tabel pada Microsoft Word 2013. Yang selanjutnya adalah header dan footer yang sebelumnya harusnya kita bahas di pertemuan keempat tapi terlewat, makanya saya masukkan ke dalam pertemuan 5. Kemudian yang ketiga pokok bahasan kali ini adalah menggunakan fasilitas mail merger pada Microsoft Word 2013. Nah, sebelum kita masuk langsung ke praktek, mari kita cari tahu dulu apa itu tabel. Tabel adalah kotak-kotak yang tersusun dalam baris dan kolom. Nah, tabel itu biasa digunakan untuk teks, data, atau konten pada Microsoft Word. Kita bisa menyisipkan tabel pada Microsoft Word tanpa harus membuka file Excel. Mari kita mulai saja langkah-langkahnya untuk penggunaan tabel. Oke, langkah-langkah dalam membuat tabel pada Microsoft Word. Kalian lihat di sini kita akan membuat dokumen yang berisi tabel, di mana dokumen tersebut adalah tabel penjualan barang dari toko komputer untuk bulan Oktober. Nah, pastikan ketika kalian ingin menyisipkan tabel, kursor aktif seperti ini, kursornya berkedip-kedip. Kemudian itu adalah posisi di mana tabel akan disisipkan. Nah, setelah kalian misalkan ingin menaruh tabel tersebut ada di situ, ada di titik kursor tersebut, kemudian kalian langsung masuk ke menu Insert, kemudian pilih tabel. Nah, setelah pilih tabel seperti ini, setelah muncul Insert kemudian tabel, ada muncul drop down memilih Insert Table. Nah, Insert Table di sini kalian bisa langsung memilih atau menginginkan berapa kolom dan berapa baris tabel yang akan kalian perlukan. Misalkan di sini saya memerlukan sebanyak 4 tabel dan di sini saya memerlukan misalkan ada 4 kolom dan 6 baris. Nah, kalian pastikan dulu mana itu baris, mana itu kolom. Kalau baris itu yang seperti ini baris. Kalau kolom itu ini. Berarti ada 4 kolom. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Ada kasus dimana seperti ini, Pak, saya ingin membuat tabel tapi baris dan kolomnya lebih dari 8 baris dan 8 kolom. Nah, kalian bisa dengan cara klik atau insert table. Kalian bisa dengan cara insert table. Nah, kalian pilih berapa kolom yang diinginkan dan berapa baris yang akan kalian inginkan. Kemudian jika sudah, jangan lupa ini untuk memilih besar dari atau lebar dari ukuran kolom. Kalian bisa setting auto, tapi saran saya lebih baik kalian setting auto saja. Kemudian kalau sudah oke. Nah, ketika muncul seperti ini, berarti tabel tersebut sudah ada. Setelah tabel tersebut kalian sudah buat, sekarang kalian bisa menyisipkan teks pada baris dan kolom dengan cara mengklik sel yang akan ditulis teksnya atau numeriknya atau datanya. Contoh di sini saya ketikkan nomor, nama, barang. Nah, untuk menuju ke sel yang selanjutnya, kalian bisa dengan cara tanda panah atau tab pada keyboard. Oke. Nah, untuk proses penambahan sel atau penambahan baris atau kolom, kalian bisa dengan cara seperti ini, diklik atau pilih tabelnya sedang aktif, kemudian nanti arahkan kursor kalian ke sisi tabel, sisi luar tabel, seperti ini, nanti kalian tambahkan. Nah, bila kalian ada posisi di samping, berarti nanti kalian akan menambahkan kolom. Ketika nanti kalian ada posisi di bawah, nanti kalian akan menambahkan baris.
Nah, selain itu pula, untuk menambahkan baris, kalian bisa dengan cara menaruh kursor mouse kalian di paling pojok atau paling bawah tabel, kemudian kalian ketik enter. Nanti secara otomatis akan ada penambahan baris baru. Lebar kolom, kalian bisa dengan cara memblok, kemudian kalian bisa menggeser seperti ini. Jadi secara otomatis kalian bisa langsung menggeser atau mengubah lebar kolomnya, ataupun dengan cara di blok, kemudian klik kanan, kalian bisa pilih tabel properties, kemudian kolom. Nah, kalian pilih preference-nya, kalian coba setting. Misalkan saya setting menjadi 3, nanti otomatis dia akan mengecil. Atau kalian pengen lebih simple, ya kalian tinggal blok saja, kemudian digeser. Kemudian, untuk menghapus sel atau menghapus kolom, kalian bisa dengan cara di blok, kolom atau sel atau baris yang akan kalian hapus. Kemudian kalian tekan backspace pada keyboard, otomatis langsung terhapus. Atau cara kedua, kalian blok, kemudian klik kanan, delete cell. Pilih yang delete entry row. Nah, untuk pengeditan, misalkan kalian pengen menaruh tabel tersebut di tengah, kalian bisa dengan cara di blok dulu tabelnya, klik Ctrl+E agar posisi tabelnya merubah ke tengah. Nah, selanjutnya, ketika data tersebut sudah rapi, kalian bisa merubah tampilan pada tabel tersebut agar kelihatan menarik. Yang pasti kalian klik dulu tabelnya atau kursor tersebut sedang ada di tabel, seperti ini. Kemudian, secara otomatis, menu desain pada menu bar akan muncul. Kemudian kalian bisa dengan cara memilih style yang akan kalian gunakan, grid table-nya. Contoh di sini ada banyak macam yang udah disediakan oleh Microsoft Word. Kalian pilih. Nanti secara otomatis dia akan sudah seperti ini. Nah, untuk pengaturan besar kecilnya kalian bisa juga langsung mengklik ujung pada tabel. Nah, untuk membuat posisi dia agar di tengah-tengah untuk judul atau field, kalian bisa dengan cara di blok, kemudian kalian bisa masuk ke menu yang namanya layout. Nah, menu tersebut adalah menu tambahan yang aktif saat tabel sedang kita gunakan. Nah, kalian bisa pilih alignment-nya, kita pilih yang alignment center. Nah, setelah itu, misal ada kasus di sini, kalian ingin menggabungkan beberapa tabel, sama seperti di Microsoft Excel, penggabungan beberapa tabel itu dengan cara klik kanan, merger cell. Seperti ini, kalian bisa tambahkan di sini, silakan menjadi jumlah. Ada kasus, misalkan kalian ingin menambahkan kolom pada satu sel. Nah, itu bisa dengan cara klik kanan, kemudian kalian pilih split cell. Nah, itu kalian misal dari satu baris, kalian ingin menambahkan menjadi 2 kolom lagi, atau 3 kolom. Misalkan saya pilih 3, nanti pas waktu saya klik, dari satu kolom akan dipecah menjadi 3 kolom, karena kita sudah melakukan split cell. Nah, untuk mengembalikannya, kalian bisa dengan cara klik kanan merge cell. Oke, sekarang kita masuk lagi ke header atau footer. Kita gunakan dokumen yang sama. Header atau footer adalah dokumen yang muncul di atas margin atau di bawah margin. Nah, kalau untuk yang di atas margin itu namanya header. Kemudian untuk yang di bawah margin itu yang namanya footer. Contoh seperti ini. Nah, ini di atas namanya header, kemudian ini di bawah namanya footer. Apa sih yang biasanya diketik di header dan footer? Sebenarnya yang sering disisipkan di header dan footer itu adalah nomor halaman, kemudian tanggal, nama pengarang, atau catatan kaki, atau dokumen
lain terkait tentang apa yang sedang kita ketik. Untuk memunculkan header dan footer, kalian bisa dengan cara mengklik di margin paling atas atau margin paling bawah, diklik dengan menggunakan mouse sebanyak 2 kali. Nah, nanti header dan footernya otomatis muncul. Dan tampilan di dalam margin itu terlihat seperti samar. Artinya, kita sedang aktif untuk mengetik di header atau di footer. Nah, kemudian kalian bisa langsung memilih header default yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Contoh, misalkan di sini saya menggunakan data yang ini. Nah, setelah diketik, otomatis nanti hasilnya seperti ini. Teksnya bisa kalian ganti dengan judul dokumen kalian. Penerapannya sama seperti di footer. Ketika footer, kalian juga bisa seperti itu. Footer, klik footernya, kemudian nanti pilih style yang akan kalian inginkan. Selanjutnya kita masuk ke mail merger. Pengertian dari mail merger adalah alat yang berguna untuk memungkinkan Anda atau kalian untuk menghasilkan beberapa surat, label, amplop, dan lain sebagainya. Nah, syaratnya apa? Syarat menggunakan mail merger itu ada syarat mutlak. Kalian harus mempunyai 2 dokumen. Pertama, dokumen utama dan dokumen sumber atau data sumber. Dokumen utama itu contoh seperti invoice atau surat undangan, tag nama. Data sumber atau dokumen sumber itu berisi data-data tentang data mahasiswa, data kelas, data dosen, dan lainnya. Artinya, di dalam dokumen tersebut ada data terkait tentang atribut yang kita cari. Contoh, misal kalian bekerja di suatu perusahaan, nanti pasti di perusahaan tersebut ada namanya data barang, ada data produksi, ada data pelanggan, ada data invoice, ada data tagihan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari dokumen sumber atau data sumber. Oke, kalian bisa lihat di sini. Di sini saya punya dokumen utama, di mana dokumen utama tersebut adalah surat invoice atau penagihan pembayaran. Kemudian di sini ada kepada. Ini yang merah-merah ini adalah nama, nanti akan kita isi nama, kemudian alamat. Kemudian di sini juga ada nama, ada alamat, kemudian ada tagihan. Nah, ini nanti kita buat secara otomatis. Karena saat menggunakan mail merger, jadi kita tidak perlu memblok dokumennya. Kemudian kita enter ke dokumen baru atau Ctrl Enter. Kita isi nama yang lain. Misalkan ini adalah nama pelanggan 1, kemudian ini adalah nama pelanggan 2. Nah, ini bakal menjadi kesulitan ketika data customer atau data pelanggan kita lebih dari 10. Otomatis berapa banyak file yang akan kita copy atau kita paste. Makanya tadi kita hanya perlu cari data source atau dokumen sumber, di mana dokumen sumber itu sudah berisi data customer. Nah, nanti kita akan hubungkan surat ini dengan data customer kita. Dokumen utama sudah kita buat, kemudian setelah dokumen utama sudah kita buat, kita perlu namanya data sumber. Data sumber itu bisa kita buat dengan Microsoft Excel, atau jika datanya sudah ada di Microsoft Excel, kalian bisa hubungkan langsung atau ambil datanya dari file yang ada di Microsoft Excel. Nah, atau kalian bisa mengambil dengan Microsoft Access. Tapi di sini kita seolah-olah kita belum punya data source-nya, kita akan membuat data source-nya. Bagaimana cara membuat data source-nya? Kalian masuk ke menu mailing, kemudian kalian masuk ke
select recipients, diklik. Nah, karena kita belum mempunyai data sumber atau dokumen sumber, kita pilih yang type a new list. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini adalah dokumen yang sudah disediakan atau field yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Tapi yang kita hanya perlukan tadi hanya nama, alamat, dan jumlah tagihan yang mesti dibayar. Otomatis field yang ada di sini kita bisa custom dengan cara kita pilih custom, kemudian kita hapus field yang tidak kita perlukan. Setelah kalian hapus, kemudian kalian bisa menambahkan atau membuat baru nama field yang tadi kita perlukan, antara lain nama, kemudian alamat, kemudian tagihan. Nah, setelah itu selesai, kita klik OK. Jadi, kita nanti mempunyai field nama, alamat, dan tagihan. Setelah itu, kita isi datanya. Misalkan namanya pertama, kalian isi nama, alamat, dan tagihannya. Agar bisa ke bawah atau menambahkan satu baris, kalian bisa dengan cara mengklik New Entry atau di tab pada keyboard. Nah, misalkan kalian sudah isi datanya. Nah, kita di sini kita ambil sampel 5 data. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, karena kita baru membuat data sumbernya, otomatis nanti kita diharuskan mengisi. Ingat ya, di sini bukan menyimpan di Microsoft Word, tapi ini menyimpan di data source atau menggunakan Microsoft Access. Kita simpan dengan nama data pelanggan atau customer. Nah, selanjutnya di sini kita untuk menghubungkan nama dengan nama-nama yang ada di dokumen sumber pada data customer. Nah, misalkan di sini saya sudah ketik kepada, kemudian namanya kita double klik. Kita masuk ke mailing, kemudian insert merger field, kita pilih nama, kemudian alamat juga sama. Nah, ini juga sama. Nanti teksnya akan berubah menjadi seperti ini, ada tanda buka kurung dan tutup kurung, atau lebih besar lebih kecil. Nah, bagaimana cara melihat dokumennya? Jika sudah terhubung, kalian bisa langsung mengklik preview result. Nah, secara otomatis nanti data akan sesuai dengan data sumber. Nah, data sumber itu adalah data pelanggan tadi. Nah, untuk melihat semua datanya, kalian bisa dengan cara next seperti ini, next record. Otomatis nanti datanya pasti berubah. Kemudian preview record untuk ke sebelumnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara mencetaknya? Cara mencetaknya itu sedikit berbeda. Kalian tidak dengan cara file kemudian print. Tapi cara mencetaknya kalian tetap masih di menu mailing, kalian pilih finish and merger. Nah, pilih print dokumen. Print dokumen, kalian sudah pilih. Nah, kalau all itu artinya ketika kita klik all itu kita nanti akan memprint seluruh dokumen atau memprint seluruh data yang ada di dokumen sumber.
tadi di dokumen sumber kita sudah punya 5 data. Otomatis nanti yang ke-print ada 5 lembar. Nah, kalau kita hanya ingin memilih salah satu, atau membuka atau memprint dokumen yang sedang kita buka, nah, itu kita pilih current record. Atau kita mau dari halaman keberapa ke halaman berapa. Kalian tinggal pilih. Nanti kalau sudah dipilih, kita klik OK. Nah, ntar dari sini baru kita pilih printernya, kemudian kita klik OK. Nah, dari situ kita tidak perlu lagi, dengan menggunakan fasilitas File Manager, kita tidak perlu lagi mengcopy dan mengetik lagi. Kita hanya tinggal mensinkronkan atau mengintegrasikan atau menghubungkan data sumber dengan data utama. Jadi memudahkan pekerjaan kita saat kita membuat surat atau membuat undangan atau invoice. Kiranya pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Akhir kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.